hari ini teman-teman kita yang dari Jogja sudah sampai di tempat ini dengan Amin. Tidak lupa sholawat dan salam kita senantiasa mencurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya mohon maaf sebelumnya atas penerimaan atau servis kita yang barangkali tidak memuaskan bapak-bapak. Luar biasa kenangan ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dadan Senjafari Pak. Saya di PT Global Media Nusantara ini menjadi penanggung jawab IGIS ini Di lapangan. di lapangan dan di kantor juga Pak. Oh gitu. Jadi saya mulai dari A sampai Z-nya saya yang menanggung jawab. Administrasi juga ya. Betul Pak. Jadi ada urusan sertifikat atau apa bisa langsung hubungi saya. Oh gitu. Kemudian perkenalkan sebelah kanan saya ini namanya Pak Haji Soekarno Kamil. Ya. Beliau adalah mitra kami, adalah ketua koperasi yang melaksanakan program IGIS ini di wilayah Kabupaten Sumedang, seluruh Kabupaten Sumedang. Oh iya. Seluruh Kabupaten Sumedang. Direkam ini, direkam. Ya ini udah. Udah. Ya. Kemudian di sampingnya ini namanya Pak Siap, Yadi. Dan. Ya. Beliau adalah mantan dari PT Perhutani. Jadi beliau adalah mempunyai SDM dari bidang kehutanan. Dan tugasnya beliau di sini adalah pelaksana teknis di lapangan di sini. Kemudian perkenalkan yang ini. Ini namanya Pak Maman. Beliau asli orang sini. Pak Maman ini. Iya betul. Jawabannya sini. Asli warga sini dan kita rekrut beliau untuk menjadi penanggung jawab juga seluruh kegiatan jabatan beliau adalah mandor. Dan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian dan lahan ini pun adalah atas jasa beliau. Ya. Di sini. Dan Terima kasih. lalu kemudian samping saya juga ini namanya Pak Agus. Beliau adalah tenaga ahli perusahaan yang spesialisnya adalah dari bidang pembibitan. Oh ya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan bahwa target yang diberikan perusahaan kepada kami sebagai tim pengelola adalah satu pohon itu harus mencapai 1 kubik. Satu pohon itu harus mencapai 1 kubik dalam jangka waktu berapa? Dalam jangka waktu 5 tahun. Bagaimana hal itu terjadi? Perlu Bapak Ibu ketahui ada 4 faktor yang menentukan hal ini. Faktor pertama adalah pemilihan bibit. Jadi bibit jabon ini merupakan bibit yang berdasarkan dari biji buah majemuk, Pak. Jadi kalau yang namanya biji buah majemuk itu satu genggam aja itu bisa menghasilkan beratus-ratus pohon jabon. Nah, beliaulah yang bertugas untuk menyemaikan dan mensortir mana dari antara sekian ribu itu yang terbaik mana. Berdasarkan pengalaman kami, dari 100.000 itu hanya 10%-nya yang bisa kita tanam. Yang terbaik. 100.000. Hanya 10%-nya. 10.000. Tidak tanam semua. Jadi prosesnya dipilih, disortir. Manual, semuanya manual. Nah, faktor yang kemudian usia indukan daripada pembibitannya adalah minimum usianya 35 tahun dan usia 55 tahun maksimum. Dan indukan yang ada di Pulau Jawa itu hanya ada di Kota Malang. Oh, saya kira ini pohon dari luar ya. Bukan, iya asli, iya. Nah, pohon jabon ini adalah disebutkan sebagai tanaman pohon pionir. Mungkin Bapak Ibu sering di slide itu lihat tanaman pionir. Barangkali ada yang belum paham dan mengerti bahwa tanaman pionir itu apa. Jadi dekade awal tahun 70-an sampai 80-an, bahwa pada saat PT Perhutani ataupun Dinas Kehutanan menebang pohon-pohon seperti mahoni dan lain sebagainya, yang pertama tumbuh adalah pohon jabon. Mengapa ini disebut tanaman pionir? Namun pada saat dekade tersebut tanaman jabon ini belum tren. Karena apa? Karena kualitas kayunya yang sangat jelek. Tidak bisa digunakan untuk konstruksi dan lain sebagainya. Sehingga tidak dilirik saat itu. Nah, akibat sifatnya yang seperti itu, dari bijinya saja kita lempar itu bisa tumbuh sendiri. Nah, apalagi kalau kita menggunakan faktor-faktor yang nanti akan saya jelaskan. Jadi faktor pertama adalah pemilihan bibit. Faktor kedua adalah pola tanam. Pola tanam yang kita gunakan, kita namanya pola tanam Legowo 1, Pak. Bagaimana itu Legowo 1? Jadi SOP kita adalah dalam satu klaster sama dengan 1 hektar. Artinya itu harus kita bentuk 100 meter persegi. Dari sini ke 100, dari sini 100, 100, 100 seperti lapang bola. 100. Betul. Itu adalah 1 hektar. Nah, kemudian langkah kedua adalah membuat namanya kita namakan bedengan. Bedengan itu adalah jaraknya 2,5 meter. Jadi katakanlah ini kita dari sini ke sana 100,
Kemudian di titik saya 0, titik kedua di Pak Haji Kamil itu adalah jaraknya 2,5 meter. Kita tarik ke sana sampai 100 meter, namanya bedengan. Berikutnya dari tempat Pak Haji Kamil sampai tiang sana itu jaraknya 4,25 meter, itu kita namakan litiran. Nah, litiran betul. Pohon jabonnya ada di mana Bapak? Yaitu berada di bedengan. Nah, di bedengan saya, pohon nomor 1 katakanlah berada di titik saya. Pohon nomor 2 ada di titik Pak Agus, jaraknya 2,5 meter. Pohon nomor 3 ada di Bapak siapa maaf Pak? Fatur Rahman, maaf bisa berdiri di sini sedikit Pak. Oke. Nah, ini adalah pohon nomor 3. Pohon nomor 1, pohon nomor 2, pohon nomor 3 berada di bedengan yang 2,5 meter. Dengan pola seperti ini, pohon ini akan merasa paling pinggir. Mengapa paling pinggir? Pertama, tetangga saya adalah tetangga terdekat saya 2,5 dan 2,8 karena diagonal. Tetangga terjauh saya adalah 4,25. Nah, secara psikologis pohon itu akan tumbuh, dia tidak merasa sempit gitu. Dan yang kedua, faktor fotosintesa mataharinya akan maksimum. Nah, itu saya buktikan ada beberapa petani di Purworejo yang menanam tidak menggunakan pola legowo 1. Pada saat sekarang usia 3 tahun, yang pinggir saja yang gemuk-gemuk. Nah, itu diakibatkan karena proses fotosintesa dan secara psikologisnya. Di dalam itu kurang maksimum mataharinya karena terhalang oleh saya, nomor 1 dan 2. Itu adalah faktor yang kedua, Pak. Faktor yang ketiga, dengan metode pola penanaman dan pemeliharaan intensif. Bagaimana itu? Jadi SOP kita, bahwa dalam satu lubang itu harus 40, dan kedalaman 40 cm. Nah, pada saat kita melobang, 20 cm yang atas, lapisan tanah, dan 20 cm yang bawah, itu harus dipisahkan, Pak. Mengapa? Karena yang atas itu masih mengandung humus dan itu paling tersubur. Nah, bagaimana caranya supaya nantinya tidak tercampur? Maka SOP kita yang nyangkul itu semua harus menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap ke utara, selatan, dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saat menyangkul. Sehingga tanahnya yang paling atas itu harus taruh di sebelah kanannya dia. Berarti itu adalah lapisan 20 yang paling atas. Dan yang paling kiri itu adalah yang bawah. Nah, dengan demikian tidak akan tercampur. Bagi yang menanam, semua sudah jelas, oh menghadap kiblat, oh berarti ini yang lapisan yang paling atas. Nah, berikutnya adalah pemberian pupuk dasar organik yang kita campur dengan sedikit furadan. Furadan itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengembangbiakan mikroorganisme yang ada di tanah tersebut. Jadi kita menciptakan seluruhnya itu serba organik, Pak. Non kimia. Kimianya hanya 1,5%. Jadi seluruhnya agar supaya apa? Agar supaya struktur hara tanah tidak rusak. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita memberikan pupuk dengan 1,5 kg, kita diamkan minimum dalam jangka waktu 24 jam. Berikutnya apa? Berikutnya adalah proses penanaman. Sebelum proses penanaman, si tanah tadi yang sudah tercampur pupuk itu harus kita gemburkan. Tujuannya untuk apa? Karena makin dalam tanah itu makin liat, makin susah. Kalau kita gemburkan, akarnya akan mudah masuk makan. Nah, berikutnya adalah membuka polybag juga harus hati-hati. Polybag yang plastik itu ya, karena ada beberapa bibit itu sudah sampai keluar dari polybag akarnya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ujung akar itu bisa luka karena saking tidak hati-hatinya membuka polybag. Oleh karena itu, metode di sini sudah kita sepakati bahwa yang menanam itu bukan siapa-siapa, tidak borongan dan sebagainya. Kebanyakan ibu-ibu di sini, Pak, yang bertugas menanam. Kita upah harian mereka. Jadi orang itu adalah yang menanam dari klaster 1 sampai selanjutnya. Orangnya itu terus. Makin lama mereka makin terampil. Makin terampil. Dan alhamdulillah semuanya berjalan seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, berikutnya adalah setelah ditanam, kemudian tim administrasi, saya yang saat ini ada tim pengelola kita namanya Pak Didi. Beliau kebetulan lagi ke bawah. Dia yang mencatat administrasinya. Di klaster ini tanggal sekian ditanam. Artinya apa? 7 hari berikutnya harus dikasih treatment atau vitamin. Vitamin yang kita gunakan untuk di Ganjarasik kita menggunakan merek Evagro. Nah, penggunaan pupuk ini tidak semuanya sama. Yang di Garut tidak mungkin, bukan berarti harus pakai merek itu juga. Jadi metode kita untuk penentuan pupuk adalah kita mengambil sampel tanah, lalu kemudian kita berikan kepada konsultan ahli kita Pasam untuk dia teliti.
oh Pak Dadan tanah ini cocoknya digunakan untuk pupuk ini. Nah, jadi jenis pupuk itu semua sama, semua bagus. Akan tetapi harus disesuaikan dengan struktur tanah. Nah, berikutnya begitu terus sampai setiap 7 hari. Pada saat usia 1 bulan kita berikan sedikit hama, anti hama. Karena apa? Karena usia 1 bulan itu kita belum tanam koro. Nah, karena koro ini juga berfungsi untuk mengusir hama, Pak. Nah, begitu selesai pada saat usia 1 bulan atau 1 bulan setengah, jabonnya sudah oke semua, baru kita melaksanakan tanaman koro. Nah, tanaman koro ini merupakan adalah pemberdayaan program kita. Kalau menurut pribadi saya justru dari program ini justru yang menarik pemberdayaannya, Pak. Pemberdayaannya. Karena apa? Karena dengan hadirnya tumpang sari di sini, ekonomi petani ini menggeliat. Nah, nanti untuk masalah koro nanti akan dijelaskan oleh pakarnya, Pak Haji Kamil. Lalu kemudian dari hal-hal yang menarik dari program ini, satu adalah pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah pembentukan koperasi. Nah, inilah pengelola koperasi kita, yang mana nanti harapan kami perusahaan di saat program ini selesai, jangka waktunya di sana 10 tahun, bahwa koperasi inilah yang melanjutkan program kita. Istilahnya perusahaan itu memberikan susu, formula, kemudian kita asuh mereka supaya baik dan benar. Yang tadinya cuma bisa merangkak sampai bisa berjalan, tegap sendiri, berdiri sendiri, mempunyai 1 unit bisnis, dan ini kegiatan ekonomi akan berlangsung. Potensi yang bisa dihasilkan dari tanaman koro pedang, 1 hektar itu bisa 5 ton, Pak. Berapa kita membeli ke petani? Jadi sistemnya begini. Pada saat petani di sini, dia akan mendapatkan 2 benefit, 2 keuntungan. Pertama, dia akan mendapatkan upah kerja. Upah kerja itu baik harian maupun borongan. Tapi jelas dia mendapatkan upah, yaitu pada saat penanaman jabon. Setelah penanaman jabon, berikutnya adalah penanaman koro. Kita juga upah mereka, Pak. Untuk membuat litiran-litiran itu, yang tadi itu kan kita olah lagi, membuat gundukan-gundukan itu. Kita upah mereka. Lalu kemudian kita berikan bibit kepada mereka, kita berikan pupuk kepada mereka, hasilnya kita beli, Pak. Berapa rupiahnya? Adalah Rp2.000 per kilogram. Bayangkan petani yang dulunya di sini hanya menanam singkong atau jagung, berapa sih omset mereka? Dan petani itu dari dulu sampai sekarang, dia pada saat maculnya gitu, dia nggak pernah hitung hasilnya sekian ton, sekian juta, itu adalah keuntungan dia. Padahal itu masih kotor kan? Ya. Betul kan? Nah, dengan pola kita ini tidak seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Justru dengan program ini, alhamdulillah, ini juga bukan atas dasar kemampuan manajerial kami atau tim lapangan, tapi berkat juga dukungan dari bapak-bapak ibu sekalian. Harapan saya atau harapan perusahaan dengan Bapak hadir ke sini saya bisa menjelaskan secara detail, karena sayang sekali setiap kali ada acara BLS saya tidak bisa ada waktu untuk ke sana, Pak. Memang sebaik kemarin juga sudah diskusikan, lebih baik ada tim ahli yang bisa mempresentasikan hal ini, namun keterbatasan waktu saya di sini tidak bisa banyak waktu. Jadi harus controllingnya harus intensif. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang bisa ditanyakan atau apa, silahkan kita discuss saja, kita sharing saja. Nah, berikutnya akan dijelaskan bagaimana pola dan potensi daripada koro pedang ini, dan apa itu tanaman koro pedang oleh Pak Haji Soekarno kami. Waktu Pak, saya silakan. Terima kasih Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini memberikan kesempatan kesehatan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkenan hadir di tempat ini dengan selamat. Kita berdoa mudah-mudahan setelah kita melihat ini adalah amanat yang diberikan kepada kami dari pihak JNN, karena bapak-bapak dan ibu sebagai investor di sini. Tentunya saya juga dalam tim binaan dari pihak perusahaan membentuk satu koperasi. Fungsinya adalah kita betul-betul dibina dan diberikan amanat. Amanat ini kami pertanggungjawabkan dari mulai tadi seperti Pak Dari sampaikan dari awal
sampai kepada pasca panen. Di sini ada termin 2 kali, yaitu panen pertama di 5 tahun, berikutnya lagi di 3,5 tahun. Nah, dalam hal ini kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola. Tentunya memang ini bukan tugas yang mudah, karena saya sendiri berkewajiban atau berusaha untuk bisa meyakinkan terutama dengan pemilik lahan. Dalam hal ini lahan ini memang tidak milik pribadi, tapi lahan yang dimiliki oleh desa, termasuk lahan penganggonan. Dan ini izinnya sampai kepada bupati. Jadi tentu dalam hal ini secara hukum ini sudah terlindungi. Jadi sifatnya tidak akan ada yang menggugat tanaman ini termasuk yang masyarakat. Tapi dalam konteks pelaksanaan tentunya masyarakat ini kan mereka adalah penggarap di lahan desa ini. Mereka tiap harinya harus menghasilkan tanaman itu untuk biaya hidup mereka. Makanya kemarin waktu pertama kita dengan JMN, saya memberikan solusi ataupun memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan penanaman jagung atau penanaman kayu itu harus diikuti dengan tanaman tumpang sari. Tumpang sari kita pilih salah satunya adalah produk, yaitu kacang koro padang. Kalau saya justru memang sudah ada track record atau belajar sampai di Jogja. Memang saya tinggal di Jogja sekarang. Dalam hal ini memang mempelajari tanaman kacang koro ini. Kacang koro ini adalah kacang yang memang spesifik sekali. Kalau dibilang ini tanaman hutan, tanaman yang tidak dikonsumsi secara langsung. Karena mengandung asam sianida yang sangat tinggi, yaitu 71%. Sehingga kalau dikonsumsi oleh masyarakat atau manusia ataupun hama atau binatang itu mengakibatkan kematian. Nah, tentunya dalam hal ini tidak dibudidayakan oleh masyarakat. Karena untuk apa? Karena tidak ada fungsinya sama sekali. Nah, setelah saya memang belajar, yaitu saya menanam kacang koro ini di Jogja, yaitu di Wonosari di Gunung Kidul, dan saya dibawa oleh teman saya Pak Bambang, itu dari PT Pancajaya Semesta. Beliau adalah orang Jember. Nah, saya baru tahu bahwa memang kacang koro ini berfungsi atau diproduksi ataupun dikonsumsi oleh pabrikasi. Salah satunya fungsi kalau di Jawa itu dipergunakan untuk pakan udang, kemudian untuk campuran abon bahkan. Nah, itu setelah dinetralkan yang sifatnya asam sianidanya, itu kacang koro itu mengandung sangat tinggi proteinnya, kalsiumnya, karbohidratnya, bahkan jadi itu bisa diekspansi untuk bahan-bahan yang dipergunakan untuk konsumsi. Nah, dengan demikian planning untuk jangka panjangnya sangat bagus, tapi untuk keamanan atau safety-nya penanaman ini sangat baik. Jadi kita berinvestasi di sini dengan tumpang sari ini insya Allah aman. Karena masyarakat dengan menanam ini mereka tidak bisa menjual. Nah, dengan tidak bisa menjual berarti investasinya aman sekali. Ya. Tapi kalau kita Tapi kalau kita menanam tumpang sari yang memang umum seperti jagung atau yang lain, ya kita nggak menanam, yang panen mereka. Nah, tentunya inilah yang saya termasuk yang berterima kepada JMN dan beliau juga merespon. Nah, ini tinggal kami bekerja dengan baik, memegang amanat yang diberikan kepada kita dan memberikan amanat atau kepercayaan dari masyarakat. Nah, tentunya kami all out di sini itu 24 jam. Jadi kita katakan 5 orang ini kalaupun saya pulang ke Jogja di sini harus standby. Tidak boleh ada yang keluar. Kalau misalkan 1 orang atau 2 orang tidak boleh pergi supaya memberikan jaminan kepada masyarakat. Karena produk ini kan biasanya banyak produk-produk yang datang, investor-investor yang datang, dia hanya memberikan satu program, tidak ada jaminan kemudian pergi. Nah, jadi dalam hal ini memang kita harus memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bahwa kita tidak seperti itu. Nah, dengan masyarakat tidak ada hanya bicara, tapi harus ada bukti. Nah, kami ini ada dengan perusahaan, dengan desa itu kita punya 100 hektar. Kita MOU kerjasama 100 hektar. Tapi dalam pelaksanaan kita tidak bisa sporadis langsung 100 hektar. Karena tanaman di sini atau lahan di sini juga dipergunakan untuk produksi. Sehingga kita step by step. Kita nanam 10 hektar dulu sesuai dengan SOP dari perusahaan, termin. Kemudian kita nanam lagi 10 hektar terus sampai selesai nanti sekarang 100 hektar. Nah, dalam hal ini kita dibina oleh perusahaan. Ada SOP-nya. Jadi kita tidak boleh melanggar, menanam tidak sesuai dengan aturan dari perusahaan. Karena perusahaan memberikan informasi kepada kita, ini adalah investasi masyarakat banyak. Atau katakanlah member-member yang sangat banyak. Bahkan kami sudah dikunjungi oleh
dari Aceh kemarin, waktu yang lalu dari Bali. Mereka melihat ke sini ternyata alhamdulillah memang puas. Puas dalam arti mereka menyatakan, oh ini real, tanamannya ada, bukan fiktif, atau bukan hanya mungkin Bapak melihat dari websitenya aja, itu hanya fiktif, atau mungkin dari kamera juga bisa dilihat, tapi ini memang real, ada. Dan itu juga saya juga satu keyakinan dan satu kebanggaan bagian daripada CME. Saya rasa demikian mungkin penjelasan saya. Jadi ini yang saya sampaikan ini insya Allah bermanfaat. Amin. 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 Kalau bertanya Pak, untuk selama ini yang sudah berhasil ditanam itu sudah kira-kira berapa ribu pohon atau berapa hektar? Apa ya? Jabonnya. Jabon yang kita tanam sekarang baru 50 hektar. 50 hektar. 50 hektar. Sudah jual semua itu. Sudah real. Baru. Kayak waktu berapa bulan? 4 bulan. Baru 4 bulan sudah tinggal. Kita bergerak dari bulan Februari. Selama ini keadaan kita dari SPN itu barangkali ada dari faktor masyarakat ada kendala enggak Pak? Nah justru itu Pak. Jadi Tantangan pertama barangkali kesannya barangkali negatif gitu dari masyarakat ini. udah jelas memang ada. Pertama ini sangat kontra karena saya sampaikan tadi produk ataupun program yang datang ke tempat mereka di sini bersama Koneksi itu semuanya banyak. Ada program dari pemerintah, dari LSM, ada program-program yang lain. Nah umumnya seperti saya sampaikan tadi, mereka itu pulang kembali gitu, dan memberikan kesan yang kurang. Nah tentunya saya memberkati untuk ini bagus. Nah tentunya saya bilang tadi kita dengan memberikan satu jaminan dan kerja. Kalau tidak dengan kerja, saya bilang tadi mereka juga tidak akan percaya. Nah tentunya di sini tuh ada sentral produksi seperti ada kawung itu atau aren yang dipergunakan untuk gula merah. Tentunya mereka juga berpikir, Pak, setelah saya ini dirubah jadi penanam jabon, kemudian menambah jangkoro, bagaimana nanti hasilnya? Apa bisa melampaui dengan produksi kita? Nah itu harus memberikan jaminan, tidak sosialisasi, dan itu harus dorong menjual ke seluruh konsumen. Sehingga mereka sendiri petani itu sekarang itu mereka udah rajin sekali itu datang tanpa harus disuruh lagi, mereka merasa memiliki. Nah kita tanamkan demikian, jadi mereka beroperasi kemudian datang dari lebaran, mudah-mudahan kita panen terus. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan tadi Pak. Lihat di pinggiran tadi ada tanaman. Pertumbuhannya Itu saya kan dua kue neng mobil kami dan aduh pusing. Oh iya. Mana anu bapak? Hah? Kami bawa mama. apa Pak? Anu kak apa? Topi gua kak. Ini caranya. Kara pedang. Hah? Hmm?